Bro, lo pasti pernah kan kepikiran untuk bisa deket atau bahkan pacaran sama cewek populer yang disukai oleh banyak orang? Walau ya paling cuma sedikit sih yang benar-benar kesampaian. Di sini gua mau bahas manga yang relate banget dengan hayalan itu, yaitu manga Kajidaiko no Arubaito wa Hajimetara Gakuen Ichi no Bisoujo no Kazoku ni Kinirare Kaimashita. Manga ini berfokus pada MC kita, Haruto Otsuki. Dia anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat dia masih kecil. Sejak saat itu, Haruto dibesarkan dan tinggal bersama neneknya. Di saat anak-anak seumurannya sibuk main atau pacaran, Haruto cuma fokus pada dua hal, yaitu belajar dan kerja. Dia selalu mendapat ranking tinggi di kelas, dan dia memiliki pekerjaan sampingan sebagai asisten rumah tangga atau ART. Selain Haruto, kita berfokus pada Ayaka Tojo, seorang cewek populer yang sangat cantik dan polos, yang sedang memiliki masalah dalam mengurus rumah, sehingga ia perlu memakai jasa ART. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Haruto dan Tomoya, yang saat ini sudah kelas 2 SMA, sedang membicarakan rencana untuk libur musim panas. Tomoya berusaha membujuk Haruto agar dia mau membantu Tomoya untuk bisa dekat dengan Ayaka Tojo. Tapi Haruto sendiri tidak akan membantu. Ia hanya akan fokus untuk belajar dan kerja sampingan selama libur musim panas ini. Setelah itu, Haruto pulang ke rumahnya sambil membawa belanjaan untuk makan malam. Dan di sini kita diceritakan bahwa Haruto kehilangan orang tuanya karena sebuah kecelakaan, dan dia dirawat oleh kakek dan neneknya. Kakeknya pun mendaftarkan Haruto ke dojo karate agar Haruto bisa menjadi anak yang kuat. Neneknya pun mengajari Haruto tentang kebersihan dan masak. Setelah makan malam, Haruto ditelepon oleh Tomoya. Dia bercerita bahwa Kaito Senpai yang sangat populer di kalangan cewek-cewek pun ditolak oleh Ayaka. Kita berpindah ke sudut pandang Ayaka. Dia mengeluh kepada temannya, Saki, bahwa dia kesel karena selalu dideketin oleh cowok. Saki pun menyarankan Ayaka untuk pacaran sama Haruto. Karena bagi Saki, mereka itu sangat cocok. Dan Haruto adalah cowok yang baik. Kita kembali ke Haruto. Sekarang sudah tanggal 23. Hari pertama, ia mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk seseorang yang tinggal di rumah mewah ini. Haruto pun mengenalkan dirinya, dan saat pemilik rumah tersebut keluar, ternyata dia Ayaka. Mereka saling bingung dan kaget dengan keadaan yang sedang terjadi. Ayaka pun sempat curiga bahwa ini adalah usaha Haruto untuk mendekati dirinya. Haruto pun menjelaskan bahwa ia tidak ada maksud seperti itu. Setelah keadaannya sudah jelas, Ayaka pun mempersilahkan Haruto untuk masuk ke rumahnya. Ayaka menunjukkan ke Haruto di mana posisi dapur, karena Ayaka memesan jasa ART untuk membersihkan dapur dan masak untuk makan malam. Saat di dapur, Haruto sempat kaget karena kondisi dapur yang sangat berantakan. Tapi itu bukanlah masalah besar bagi Haruto. Karena Ayaka akan membersihkan ruang keluarga, Haruto pun menawarkan diri agar ia saja yang membersihkannya. Setelah itu, Ayaka kembali ke kamarnya. Saat Ayaka sudah jauh, Haruto pun akhirnya bisa bernafas lega serta mengungkapkan betapa imut dan cantiknya Ayaka. Dan Haruto pun mulai untuk bersih-bersih. Setelah selesai membersihkan dapur dan ruang keluarga, Haruto pun berniat untuk melapor ke Ayaka. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang masuk. Dan karena kaget, ia pun langsung meneriaki Haruto adalah seorang maling. Ayaka pun turun karena heran kenapa di lantai bawah sangat berisik. Adiknya mengadu bahwa ada maling. Ayaka langsung tertawa dan menjelaskan bahwa Haruto adalah seorang ART. Adiknya pun merasa bersalah karena dia pikir kakaknya memakai bantuan ART karena capek mengurus rumah akibat ulahnya. Yang kemudian dijelaskan oleh Ayaka bahwa ia hanya mau menyewa jasa saja. Ayaka pun mengenalkan adiknya, Ryota, kepada Haruto.
Ryota pun langsung meminta maaf karena tadi meneriaki Haruto maling. Haruto hanya tersenyum sambil memaklumi kesalahpahaman barusan. Dan ia senang dengan sikap Ryota yang menyadari kesalahan dan meminta maaf. Haruto pun melaporkan hasil kerjanya dan mengajak Ayaka untuk melihat hasilnya. Ruangan pun menjadi sangat bersih. Ayaka sampai memuji bahwa hasilnya sangat bersih. Dan kita bisa melihat sendiri ya alasan kenapa Ayaka butuh jasa ART. Ayaka berterima kasih dan bercerita bahwa ia agak kesulitan karena kedua orang tuanya sedang perjalanan dinas. Jadi ia harus mengurus rumah dan Ryota sendirian. Haruto pun memuji bahwa Ayaka adalah kakak yang baik. Mendengar itu, Ayaka pun jadi agak malu, sekaligus senang dengan pujian itu. Selanjutnya, Haruto pun melakukan tugas keduanya, yaitu masak untuk makan malam. Setelah melihat bahan-bahan apa saja yang akan dipakai, Haruto memutuskan untuk membuat stik hamburger. Saat makanannya sudah jadi, Ryota dan Ayaka pun sangat terpukau dengan masakan Haruto. Dikarenakan waktu kontraknya sudah berakhir, Haruto pun berpamitan pulang. Ayaka sangat berterima kasih dengan bantuan jasa Haruto. Ryota pun menghampiri Haruto untuk memberikan salam perpisahan. Haruto berterima kasih kepada Ayaka karena sudah memakai jasanya, dan ia menawarkan brosur jika ingin kontrak ART jangka panjang. Ayaka tertawa kecil karena Haruto sudah seperti sales saja. Dan akhirnya Haruto pun berpamitan untuk pulang. Di perjalanan, Haruto senang karena berhasil menyelesaikan kerja pertamanya, sambil memikirkan tentang Ayaka. Ayaka dan Ryota pun menikmati masakan Haruto. Sambil makan, Ryota pun bertanya, apakah Haruto akan datang lagi? Ayaka pun menjawab bahwa mereka mungkin tidak memerlukan jasa ART, karena nanti sudah ada ayah dan ibu. Walau begitu, Ayaka kepikiran tentang Haruto yang bisa membuat adiknya, yang biasanya pemalu, malah jadi pengen ketemu orang. Ayaka pun memandangi brosur yang diberikan Haruto. Keesokan harinya, Ayaka pun datang ke kafe untuk bisa ngobrol secara langsung sama Saki. Mereka membahas permasalahan Ayaka, yaitu banyak dideketin oleh cowok tapi gak ada yang sesuai dengan keinginan Ayaka. Setelah lama mengobrol, mereka pun akhirnya pulang. Ayaka nyeritain pengalamannya mencoba memakai jasa ART. Tapi di sini Ayaka nggak ngasih tahu Saki kalau ART itu adalah Haruto. Kita berpindah ke Haruto, yang saat ini sedang main ke rumah Tomoya. Ia bercerita bahwa kemarin ia membersihkan rumah Ayaka. Tomoya pun bertanya-tanya seperti apa rumah Ayaka, sekaligus iri karena Haruto bisa jadi dekat dengan Ayaka. Haruto sendiri pesimis, Ayaka akan memakai jasanya lagi. Setidaknya itulah yang ia pikirkan, sampai akhirnya Ayaka memakai jasanya lagi. Namun kali ini yang membukakan pintu bukanlah Ayaka, melainkan ibunya. Haruto pun disambut dengan baik oleh ibu Ayaka. Ibu Ayaka pun sangat puas dengan hasil kerja Haruto sebelumnya. Haruto pun menjelaskan bahwa hari ini ia bertugas untuk bersih-bersih dan makan malam. Dikarenakan Haruto bicara dengan bahasa yang formal, Ibu Ayaka pun meminta untuk santai saja dan memanggil dengan namanya saja, yaitu Ikue-san. Lalu Ayaka pun datang dari belakang dan berbicara dengan Haruto. Ibunya bingung, padahal mereka teman sekelas, tapi bicaranya canggung. Ayaka pun menjelaskan, itu karena dia belum pernah berbicara sama Haruto di sekolah. Ibunya pun meminta agar Haruto mau berteman dengan Ayaka, karena Ayaka tidak punya teman cowok dan Haruto kelihatannya anak baik-baik. Ayaka pun tidak setuju karena baginya tidak boleh berteman dengan alasan seperti itu. Tapi walau begitu, bukan berarti ia tidak mau. Setelah selesai mengobrol, Haruto pun mulai bersih-bersih. Hari ini ia ditugaskan untuk membersihkan jendela. Ryota yang melihat Haruto pun penasaran dan mencoba ikut membersihkan jendela. Ayaka pun ngeliatin Haruto dan Ryota yang sudah sangat akrab. Ibunya pun menggoda dia, apakah dia sedang iri atau sedang terpesona sama Haruto. Ayaka pun kaget karena ibunya tiba-tiba begitu. Ditambah dengan Ryota yang heran kenapa wajah kakaknya sangat merah.
Karena malu dan tidak tahu harus merespon apa, ia pun keluar dari ruangan itu. Setelah selesai membersihkan jendela, Haruto pun melapor ia sudah selesai. Haruto pun bersiap untuk memasak. Namun dikarenakan kulkasnya kosong, Haruto pun diberi uang untuk belanja. Ryota yang mendengar Haruto akan pergi belanja, ia pun ingin ikut. Namun jika harus belanja sambil mengurus Ryota akan merepotkan. Ayaka pun disuruh untuk ikut agar Haruto tidak kerepotan. Mereka pun berangkat ke supermarket. Sambil mereka jalan, Ayaka merhatiin Haruto yang sangat baik ke Ryota. Ia pun bertanya, kenapa Haruto sangat baik ke Ryota. Haruto pun menjawab, mungkin karena ia anak tunggal. Jadinya saat bersama Ryota, ia merasa senang karena memiliki seorang adik. Saat sampai di supermarket, mereka pun mencari bahan-bahan yang diperlukan. Ayaka lagi-lagi merhatiin Haruto. Dan ia pun langsung kaget saat Haruto nanya boleh beli labu atau enggak. Mereka pun selesai belanja dan jalan keluar dari supermarket. Orang-orang banyak yang ngeliatin dan ngomongin Ayaka. Haruto yang menyadari hal itu, dia pun bilang, aku rasa jadi cewek yang manis itu memang sulit. Ayaka langsung malu dan kaget karena tiba-tiba dibilang manis. Sesampainya di rumah, mereka udah ditungguin oleh ayahnya Ayaka. Kemudian Haruto pun mulai masak untuk makan malam. Ayahnya Ayaka yang ngeliatin Haruto masak pun merasa keren karena ia terlihat seperti seorang koki. Ayahnya pun juga meminta agar Haruto bisa berteman dekat dengan Ayaka karena ia merasa Haruto adalah anak yang baik. Selesai memasak, Haruto akan segera pulang. Namun Ryota mengajaknya untuk makan malam bersama. Awalnya Haruto menolak karena ia di sini untuk bekerja dan tidak mau Ayaka merasa canggung. Keluarganya dan Ayaka tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu mereka pun makan bersama. Haruto pun merasa nyaman dengan suasana keluarga Ayaka yang sangat hangat. Selesai makan, ayahnya Ayaka memberikan brosur jangka waktu tetap. Mereka ingin mengikat kontrak dengan Haruto karena sangat senang dengan pelayanannya. Haruto sangat senang, tapi ia juga masih ragu, takut ngebuat Ayaka merasa nggak nyaman. Ayaka yang menyadari hal itu, ia pun langsung mengatakan, lakukanlah yang terbaik untuk kami ya, Otsuki-kun. Dengar itu, Haruto pun jadi langsung setuju. Besoknya, Haruto sedang sarapan sambil ngobrol dengan neneknya. Neneknya pun bertanya, apakah dia sudah punya pacar? Haruto pun menjawab, tidak usah khawatir, suatu hari nanti, ia akan mengenalkan pacarnya yang luar biasa cantik ke neneknya. Kemudian, Haruto pun berangkat untuk latihan di dojo karate. Ia masih kepikiran soal pacar. Ia benar-benar berharap bisa mengenalkan pacar ke neneknya, agar neneknya bisa lega dan senang. Dan dalam pikiran Haruto, ia terbayang Ayaka. Sampainya di dojo, Haruto pun mengobrol dengan Kazuki dan Shizuku. Mereka berdua adalah teman masa kecil Haruto. Selesai mengobrol, mereka pun mulai latihan karate. Saat jam 12, latihan sudah selesai. Ia pun berpamitan dengan Shizuku dan Kazuki. Haruto datang ke rumah Ayaka. Ryota dan Ayaka pun sudah menunggunya dan menyambutnya dengan hangat. Hari ini ia ditugaskan untuk merapikan gudang luar. Setelah agak lama ia mengeluarkan barang-barang dari gudang, ia pun mikirin keluarga Ayaka meskipun kaya, mereka tidak sombong. Haruto pun membayangkan bagaimana jika Ayaka adalah anak kaya yang sombong. Tiba-tiba Ayaka memanggilnya dari belakang. Ia hanya ingin memberitahu bahwa nggak perlu langsung selesai beresin gudang. Tapi Haruto sendiri ingin langsung menyelesaikannya. Melihat Haruto yang kayak nggak pernah capek, Ayaka pun bilang bahwa Haruto punya banyak stamina dan bertanya apakah ia melatih otot juga. Ayaka ngeliat ke gudang, ia ngeliat ada sepeda roda 1 miliknya yang diberikan saat dia masih kelas 1 sampai 2 SD. Ayaka pun bertanya, bolehkah ia mencoba menaiki sepedanya sebentar? Yang tentu saja dibolehkan oleh Haruto. Ayaka ngebiasain diri dulu. Setelah lama nggak pakai sepedanya, Ayaka pun mencoba jalan. Haruto memuji bahwa dia sangatlah keren. Namun Ayaka tiba-tiba kehilangan keseimbangan yang membuat ia jatuh dari sepeda. Haruto pun refleks langsung menangkapnya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Setelah tahu Ayaka baik-baik saja,
Ia pun tenang. Dan ia baru menyadari bahwa baru saja dia memeluk Ayaka dan langsung meminta maaf. Suasana jadi agak canggung karena kejadian itu. Karena tak tahan dengan suasana canggung tersebut, Ayaka pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia masih kaget kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Dan dia pun bingung kenapa jantungnya berdebar begitu cepat. Ibunya yang melihat wajahnya begitu merah pun bertanya, "Jangan-jangan terjadi sesuatu antara kamu dan Otsuki-kun?" Ayaka pun langsung mengelak bahwa tidak terjadi apa-apa. Dan ia pun langsung ke kamarnya dengan alasan ingin menyelesaikan PR. Di kamar, ia mikirin Haruto. Ia heran kenapa jantungnya selalu berdebar saat memikirkannya. Ia pun menenangkan diri. Saat sudah tenang, ia pun mulai mikirin, jikalau dia menyukai Haruto, maka apa yang bikin dia bisa suka sama Haruto? Alasan-alasan Ayaka menyukai Haruto itu karena Haruto itu tenang dan sopan, serta tidak suka memaksa. Dan Haruto bukanlah orang yang mandang fisik, punya sikap perhatian dan lembut. Ryota juga sangat dekat dengannya, jago masak, serta beres-beres rumah. Ayah dan ibunya pun menyukainya. Haruto selalu mendapat ranking teratas di kelas dan cukup berotot. Setelah semua alasan-alasan itu, Ayaka pun sepertinya sudah tahu apakah ia benar-benar menyukai Haruto atau tidak. Namun sebelum makin jauh, Ayaka sendiri pengennya hubungan yang mulai dari berteman dulu, terus jadi saling suka, dan akhirnya menjadi pasangan. Tapi ia pun agak gelisah, kenapa dia udah mikir jauh banget. Kenapa pikirannya sangat kacau. Dan perasaannya ini sebenarnya perasaan apa? Di tengah kegelisahan itu, Ayaka dipanggil oleh ibunya untuk menemani Haruto dan Ryota belanja. Mereka pun jalan menuju ke supermarket. Ayaka yang penasaran Haruto akan memasak apa, ia pun bertanya, "Kamu akan masak apa hari ini?" Haruto berencana untuk membuat oden dingin. Dia yakin rasanya akan enak, dan yakin Ayaka akan menyukainya. Karena ucapan Haruto barusan, jantung Ayaka jadi berdebar. Tapi ia rasa itu hanya karena dia sangat antusias dengan oden dinginnya, bukan karena menatap wajah Haruto. Sembari mereka jalan, Ayaka ngelihatin begitu dekatnya Haruto sama Ryota. Dan itu membuat dia berpikir di masa depan kelak Haruto akan menjadi sosok ayah yang baik. Ekspresi Ayaka ini terlihat aneh bagi Ryota. Ayaka yang malu karena dibilang terlihat aneh pun menanyakan pendapat dari Haruto. Haruto pun bilang, "Kamu punya wajah yang cantik, Tojo-san. Jadi aku tidak bisa membayangkan seperti apa wajah anehmu." Pujian secara tiba-tiba dan belak-belakan itu membuat Ayaka terkejut. Ayaka pun langsung mengalihkan topik pembicaraan, bahwa ia tidak sabar untuk mencoba oden dingin. Sesampainya di rumah, Ayaka sangat kelelahan karena selama perjalanan tadi ia terus merasa gugup. Haruto yang saat ini berada di dapur bersiap untuk memasak. Namun karena Ayaka mendekatinya, ia pun bertanya, "Apa ada yang salah?" Ayaka menjelaskan bahwa ia ingin membantu. Haruto yang merasa sungkan pun menolak karena ini adalah tugasnya. Ayaka pun bertanya, "Apakah aku hanya akan jadi beban jika aku membantumu?" Haruto pun agak terkejut dengan betapa antusiasnya Ayaka ingin mencoba oden. Haruto pun membolehkan Ayaka ikut membantu. Ayaka pun senang karena dibolehin, dan agak lega karena akhirnya dia bisa menatap dan berbicara dengan Haruto. Nah, selain memang karena ingin membantu, Ayaka ngelakuin ini untuk ngetes apakah ia jatuh cinta pada Haruto. Dan ternyata ia belum sepenuhnya jatuh cinta pada Haruto. Lalu ada ayahnya yang baru saja pulang bekerja. Melihat anaknya dan Haruto yang sedang memasak bareng, dia pun mengatakan bahwa mereka terlihat seperti pasangan pengantin baru. Dibilang kayak gitu, wajah Ayaka langsung memerah malu dan mengatakan kepada ayahnya bahwa jangan bilang hal-hal yang aneh seperti itu. Kurang lebih begitulah cerita yang dibawakan oleh manga ini. Yang gua bahas di sini itu mulai dari chapter 1 sampai 7 aja ya cuy. BTW manga ini statusnya ongoing atau masih berlanjut. Dan sudah ada 14 chapter sampai terakhir gua upload ini. Gua bener-bener rekomendasiin sih buat kalian yang suka manga romance.
Interaksi antara Haruto sama Ayaka dan keluarganya itu bener-bener fun dan lucu sih, cuy. Jadi gitu aja sih, dan bye-bye.